Bertemu kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Segmen ini adalah segmen keempat dari 5 segmen yang ada di pekan kedua. Di video sebelumnya kalian telah mempelajari tentang inverse matrix. Sekarang kita lihat teorema yang mengaitkan antara SPL dan inverse matrix. Jadi jika A mempunyai inverse, maka SPL AX sama dengan B mempunyai tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse B. Hal ini jelas terlihat ya, kalau A-nya punya inverse, maka ruas kiri dan kanan AX sama dengan B bisa kita kalikan dengan inverse dari A. Teorema berikutnya, misalkan A matriks persegi. Kemudian, jika B matriks persegi dan BA sama dengan identitas, maka B adalah inverse dari A. Begitu juga dengan jika B matriks persegi dan AB adalah matriks identitas, maka B adalah inverse dari A. Kita akan buktikan bagian ke A saja, bagian B buktinya serupa. Pertama, kita misalkan B adalah matriks persegi dan BA adalah matriks identitas. Kemudian pandang SPL AX sama dengan 0. Nah, dari persamaan AX sama dengan 0, kedua ruas kita kalikan dengan B. Kemudian karena BA sama dengan identitas dan B kali 0 sama dengan 0, maka kita dapatkan IX sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Dengan demikian, SPL AX sama dengan 0 hanya punya solusi trivial. Nah, menurut pernyataan ekivalen di video ketiga, kita sudah buktikan jika AX sama dengan 0 hanya punya solusi trivial, maka A invertible. Nah, karena A invertible, maka kita dibolehkan menuliskan A inverse. Kita dibolehkan menuliskan notasi A inverse. Nah, dari BA sama dengan identitas, kita kalikan kedua ruas dari sebelah kanan dengan A inverse. Kemudian, A kali A inverse jelas sama dengan identitas. Jadi, kita dapatkan B sama dengan A inverse, atau B adalah inverse dari A. Sebagai contoh teorema 1, kita lihat soal berikut ini. Tentukan solusi SPL yang tertulis seperti ini. Nah, untuk menjawabnya, kita perhatikan persamaan matriks yang mewakili SPL, yaitu AX sama dengan B, dengan A adalah koefisien dari variabel SPL, yaitu 4, 3, 4, 2, min 1, 1, 2, 1, 3. Kemudian B adalah konstanta, 5, 7, min 1. Lalu kita cari inverse dari A dengan menggunakan OBE, seperti yang ada di video ketiga pekan kedua. Kita dapatkan A inverse-nya sebagai berikut. Maka solusi SPL adalah X sama dengan A inverse B yang sama dengan matriks ini. Dengan demikian solusinya adalah X1 sama dengan 31/6, X2 sama dengan min 1/3, X3 sama dengan min 11/3. Bagaimana menyelesaikan beberapa sistem persamaan linier yang memiliki matriks koefisien yang sama? Misalkan kita diberikan SPL AX sama dengan B1, AX sama dengan B2, dan seterusnya sampai dengan AX sama dengan BN. Jadi di sini kita punya N sistem persamaan linier dengan matriks koefisiennya sama, yaitu A. Nah, untuk menyelesaikannya, kita tidak perlu menyelesaikan SPL ini satu persatu, tetapi bisa menyelesaikannya dengan simultan, yaitu dengan membentuk matriks yang terdiri, yang disusun dari A, B1, B2 sampai dengan Bn. Lalu kita lakukan operasi baris elementer sehingga terbentuk matriks eselon baris atau eselon baris reduksi. Sebagai contoh, tentukan solusi 2 SPL berikut ini yang memiliki matriks koefisien yang sama. Jadi kita susun sebuah matriks yang
terdiri dari matriks koefisien SPL, kemudian kolom berikutnya adalah matriks konstanta SPL pertama 015, lalu kolom berikutnya adalah matriks konstanta SPL yang kedua 120. Nah, kita lakukan OBE hingga diperoleh bentuk eselon baris reduksi seperti berikut. Nah, dari sini kita bisa membaca bahwa solusi SPL pertama adalah X1 sama dengan 61, X2 sama dengan minus 20, X3 sama dengan minus 7. Kemudian solusi SPL kedua adalah X1 sama dengan minus 8, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 1. Berikut adalah pernyataan yang ekivalen. Misalkan A merupakan matriks berukuran n kali n. 4 pernyataan berikut sudah kita bahas di video sebelumnya dan sudah kita buktikan. Kemudian pernyataan selanjutnya adalah AX sama dengan B konsisten untuk setiap B. Lalu, jika dan hanya jika AX sama dengan B mempunyai solusi tunggal untuk setiap B, jika dan hanya jika A invertible. Sekarang kita akan lihat sketsa bukti 6 pernyataan tadi ekivalen. Kita sudah punya bukti bahwa 4 pernyataan ini ekivalen di video ketiga. Nah, untuk membuktikan ke-6-6-nya ekivalen, maka kita bisa ambil alur pembuktian. Jadi kita akan buktikan jika pernyataan 1 maka pernyataan 6, jika pernyataan 6 maka pernyataan 5, lalu jika pernyataan 5 maka pernyataan 1. Nah, bukti itu digabung dengan bukti di video ketiga, maka sudah membuktikan bahwa 6 pernyataan ini ekivalen. Mengapa kita ambil alur bukti seperti itu? Karena kita sudah punya teorema. Di teorema 1 kita sudah punya pernyataan bahwa jika A invertible, maka AX sama dengan B mempunyai solusi tunggal untuk setiap B. Jadi 1 ke 6 sudah terbukti. Kemudian 6 ke 5 ini jelas ya. Kalau AX sama dengan B mempunyai solusi tunggal untuk setiap B, maka dia konsisten. Nah, sekarang kita akan buktikan dari 5 ke 1. Jadi misalkan AX sama dengan B konsisten untuk setiap B, maka AX sama dengan E1. E1 ini adalah 100, 100. Ini konsisten. Kemudian AX sama dengan E2. E2 ini berarti 01, kemudian sisanya 0. Ini juga konsisten. Maka kemudian AX terakhir sampai dengan AX sama dengan EN. EN ini 001. Ini konsisten. Nah, sebutlah solusi untuk AX sama dengan E1 adalah X1. Dalam hal ini X1-nya adalah vektor ya, adalah matriks, bukan konstanta. Kemudian X sama dengan X2, solusi untuk SPL yang ini. Kemudian solusi untuk SPL yang terakhir adalah X sama dengan Xn. Lalu kita tulis B sama dengan B suatu matriks yang kolom pertamanya adalah X1, kolom keduanya adalah X2, sampai dengan kolom ke N-nya adalah Xn. Nah, maka kalau kita hitung A kali B ini berarti kan A kali kolom pertama B, kemudian A kali kolom kedua B, sampai dengan A kali kolom ke NB. A kali kolom pertama B berarti AX1, AX1 berarti sama dengan E1 ya. Jadi ini akan sama dengan E1.
Sini sama dengan E2 sampai dengan EN, yang berarti ini akan sama dengan identitas. Kemudian dengan menggunakan teorema 2, jika AB sama dengan I, sama dengan identitas, dan B adalah matriks persegi, maka B adalah inverse dari A, atau dengan kata lain, A-nya invertible. Berikutnya akan kita lihat contoh bagaimana menentukan syarat suatu matriks konstanta sehingga SPL-nya konsisten. Jadi, kita diberikan SPL berikut dengan matriks konstantanya adalah B1, B2, B3. Kemudian diminta menentukan syarat untuk B1, B2, B3 sehingga SPL ini konsisten. Kalian sudah pernah mengerjakan soal sejenis, namun B1, B2, B3-nya fix. Nah, sekarang kita lihat seperti biasa untuk untuk mencari solusi SPL, Anda membuat matriks yang terdiri atas matriks koefisien dan matriks konstanta. Kemudian Anda melakukan OBE sampai bentuknya eselon baris atau eselon baris reduksi. Dalam hal ini saya sampai eselon baris. Nah, kemudian kita lihat di sini ada baris 0, ada baris 0. Kalau kita terjemahkan baris 0 ini ke persamaan linear, maka kita akan punya 0 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 0 kali X3 sama dengan B1 kurang B2 tambah B3. Dan persamaan itu akan konsisten jika B1 kurang B2 tambah B3 sama dengan 0. Nah, karena di baris yang lain itu terdapat satu utama, maka yang harus kita perhatikan hanya baris terakhir saja. Dengan demikian, SPL akan konsisten jika B1 kurang B2 tambah B3 sama dengan 0. Oke, untuk memeriksa pemahaman Anda, silakan kerjakan latihan berikut ini. Sampai ketemu di video terakhir untuk pekan ini.